Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang yang namanya data analytics. Nah, di sini kita akan fokus ke yang disebut dengan business intelligence. Oke, apa sih business intelligence? Ini adalah kumpulan ya, kumpulan kakas dan teknik yang dipakai untuk data manajemen, analisis, dan juga mendukung dari keputusan. Intinya, business intelligence itu mengubah data menjadi insight bisnis. Business intelligence itu sifatnya biasanya deskriptif, gitu kan, menjelaskan apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa lalu, sehingga kita menjadi masuk ke state yang sekarang. Jadi misalkan, oh pendapatan kita sekarang per bulan berapa ratus juta. Gitu. Nah itu sebelumnya dulu-dulu seperti apa? Apakah tren kita menaik atau tren kita menurun? Itu biasanya bisa dijelaskan. Juga faktor apa aja nih yang menyebabkan mungkin trennya menaik atau menurun. Biasanya ini melibatkan visualisasi, reporting, dan dashboarding. Ya, jadi sebenarnya kita punya sebuah dashboard. Di dashboard itu kita bisa melihat laporan dan juga bisa melihat dalam bentuk visualisasi. Nah, ada lagi yang istilahnya disebut dengan business analytics. Business analytics ini adalah sebuah istilah payung gitu ya untuk teknik-teknik data analisis yang sifatnya prediktif. Artinya apa prediktif? Artinya di sini mereka bisa ngasih tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi misalkan, oh kalau sekarang kita punya data seperti ini, nanti ke depannya trennya akan menaik atau menurun. Misalkan, oh kalau misalkan kita punya data seperti ini, nanti ke depannya kita profitnya makin tinggi atau tidak. Perusahaannya bakal balik modal kapan? Ya, itu ada di business analytics. Business analytics juga sifatnya adalah preskriptif. Jadi istilahnya dia memberitahu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi nanti mungkin akan diingatkan, oh bagian ini mungkin bisa ditingkatkan. Bagian itu mungkin harap hati-hati. Begitu. Business analytics itu biasanya dianggap ya, dianggap sebagai subset dari data analytics yang terfokusnya ke ranah bisnis. Jadi seperti yang kita tahu bahwa data analytics itu tidak selamanya terkait dengan bisnis. Tapi kalau mau yang terkait dengan bisnis, kadang kita bisa sebut sebagai business analytics. Nah, ini ada beberapa tahapan ya, beberapa jenis tahapan ketika kita melakukan business intelligence. Pertama ada di sini ada single pass analytics system. Jadi kalau yang di sini itu fokusnya hanya ke business intelligence. Jadi pertama dari aplikasi kita ambil data transaksinya, lalu kita proses dengan extract, transform, load, ya. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh apa itu ETL dan ELT. Lalu setelah itu masuk ke database business intelligence dan terakhir dibentuk reporting. Reporting atau ekstraksi atau visualisasi, ya intinya supaya orang bisa tahu dari data itu ada insight apa yang bisa diambil. Ada yang kedua, gitu ya, single pass and loop, gitu ya. Ini adalah gabungan antara business intelligence dan business analytics. Artinya, data tidak hanya dibikin insight-nya, tapi juga dibentuk jadi model untuk prediksi ke depannya bakal seperti apa. Tentu kadang-kadang kita juga bisa menggunakan database dari luar ya untuk proses. Itu boleh-boleh saja. Yang ketiga adalah closed loop analytics system. Jadi kalau di sini ini fokusnya ke bisnis analitiknya. Jadi dia tidak memasukkan bisnis intelijennya. Dia hanya masuk ke bisnis analitiknya. Dipakainya yang mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Tapi biasanya kalau perusahaannya sudah besar, itu biasanya menyatukan business intelligence dan business analytics. Jadi dua-duanya dipakai. Nah, sekarang kita akan lihat lagi tentang business analytic framework ya. Jadi seperti apa sih kerjanya?
Jadi pertama tentu ada yang namanya data source. Ya. Data sources ini bisa dari macam-macam, gitu kan. Lalu nanti itu akan dijadikan sebagai input databases. Input databases ini tentu nanti perlu di-manage ya. Jadi data mana yang memang boleh diakses, mana yang tidak, itu nanti dengan data stewardship. Dari situ kita bisa melakukan analisis ringan-ringan gitu kan. Mungkin bisa juga membantu untuk meningkatkan data quality ya. Nanti di situ juga bisa masuk lagi ke data loading gitu ya. Kita ngambil lagi data dan ini kalau data loading berarti kita bisa ngambil juga dari database-database yang lain ya, eksternal di luar dari sistem yang ada. Bisa juga ngambil dari transaction system gitu ya. Ya intinya itu ngambil dari database ya. Dari database dan berikutnya di sini data stewardship itu kan menghasilkan data yang sudah di-manage gitu ya, di-manage. Jadi orang yang pegang data itu yang berhak untuk melakukan proses di sana. Itu bisa masuk ke business analytics ready databases. Jadi di sini itu bisa dipakai untuk macam-macam ya. Pertama bisa dipakai untuk deploy inline analytics. Apa sih inline analytics? Artinya di sini analytics-nya menyatu dengan data yang ada ya. Jadi dia akan otomatis diproses ya, akan diproses dan langsung masuk ke dalam sistem. Jadi tidak terpisah. Tapi bisa juga dibuat terpisah. Jadi misalkan di sini kita masuk ke offline analytics tool, lalu setelah itu dari offline analytics tool itu kita melakukan decision modeling, decision making, dan decision execution. Nah, business analytics ready database ini juga bisa dari survei. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin kadang-kadang ada ya beberapa perusahaan besar, dia melakukan survei. Ya nggak usah jauh-jauh. Di universitas pun biasanya ada survei berkala. Ya. Dan itu hasilnya akan dipakai untuk melakukan analytics biasanya. Warna hijau ini menyatakan BI assets, ya, jadi asetnya, entah itu data, entah itu tools, gitu ya. Lalu proses ini berarti adalah proses yang dilakukannya, seperti itu. Nah, tadi ada data sourcing, gitu ya, berarti ada sumber-sumber datanya. Bisa macam-macam ya, jadi bisa transaction processing system, bisa external data sources, gitu ya. Bisa juga dari survey tools, bisa juga sifatnya adalah analytical output. Jadi bisa macam-macam untuk sebagai sumber data. Setelah itu, masuk ke tahap ETL layer, extract, transform, load. Ada dua ya sebenarnya, ada ETL dan ELT. Nah, kalau di sini ada juga namanya EL. Jadi E itu extract, berarti mengambil datanya. T itu transform, berarti biasanya membersihkan datanya. Lalu load. Load itu berarti memasukkan ke dalam data warehouse atau database yang kita punya. Kalau transformnya kita buang, berarti data yang kita ambil itu mungkin tidak terlalu rapih, ya istilahnya. Makanya di sini kalau dilihat di gambar, itu disimpannya menjadi ke data lake. Data lake itu isinya bisa macam-macam, bisa juga nggak terlalu rapi, dan biasanya nilainya adalah nilai mentah. Lalu setelah itu bisa juga kita pre-processing atau bisa aja langsung dipakai di level aplikasi. Ya, itu untuk data sourcing. Ada juga data loading. Jadi kalau data loading sebenarnya tadi fokus ke ETL-nya. Jadi bagaimana kita melakukan penyimpanan data ke dalam data warehouse kita. Jadi di sini asumsi ada banyak sumber, lalu kita ambil semua, lalu kita masukkan ke dalam data warehouse-nya. Tentu ketika memasukkan, kalau kita pakainya ETL, berarti ada transform, ada transformasi data di sana. Dan juga biasanya ketika melakukan ekstraksi, ada proses validasi. Ada validasi, ada cleaning, ada transforming, ada aggregating, dan terakhir ada loading. Ini sebenarnya juga mewakili tadi ya, ETL itu ya. Jadi ekstraksinya itu berarti ada di validation dan cleaning-nya ya. Lalu transforming-nya itu berarti tag ya. Lalu aggregating-nya juga masuk ke transforming kadang-kadang, tapi juga bisa masuk juga ke loading ya. Jadi itu ke L-nya. Nanti sudah masuk ke data warehouse, maka setelah itu bisa diproses lebih jauh. Jadi kita bisa nih bikin model prediktif, dan seterusnya itu bisa menggunakan data yang ada di data warehouse. Jadi bisa mau pakai OLAP analisis, mau pakai data mining,
data visualization, atau mungkin sekedar bikin report, dashboard, alert, itu juga boleh. Ya. Nah, ada 10 kurang lebih data quality dimension. Jadi bagaimana kita bisa mengukur bahwa sebuah data itu layak untuk dipakai atau tidak. Jadi ini dimulai dari completeness sampai ke yang namanya ini ya, representation. Maaf, bukan 10 tapi 11. Sorry. Ada 11 data quality dimension. Nah, ini nanti kalau teman-teman tertarik lebih jauh bisa lihat di sumber yang ada ya di sini. Lalu nanti boleh dibaca dan dilihat detailnya. Tapi kalau sebenarnya ini 11 fitur ini sifatnya adalah umum. Contoh, completeness. Completeness itu kan artinya berarti datanya lengkap. Tidak ada yang bolong-bolong, gitu kan? Tidak ada yang istilahnya missing values. Atau kalaupun ada, minimal. Nah, itu make sense kan? Bahwa kalau datanya semakin lengkap, maka akan semakin bagus kualitasnya. Akurasi, seberapa tepat datanya, menggambarkan dunia nyata, gitu kan? Konsistensi, jadi kalau misalkan ada beberapa database, gitu kan, dan mereka menghitung proses yang sama, gitu kan, maka jumlahnya harusnya sama kan? Atau mungkin, oh kalau misalkan tadi nama, misalkan kita menyimpan nama universitas, ada yang Inggris, ada yang Indonesia. Nah itu kan harus dikonsistenkan. Kalau datanya semuanya sudah konsisten sebelumnya, itu akan lebih tinggi nilai kualitas datanya, gitu ya. Lalu juga timeliness. Jadi seberapa representatif sih menggambarkan, seberapa menggambarkan, gitu ya. Data yang kita punya sekarang dengan keadaan yang sesungguhnya ada sekarang. Ingat bahwa perusahaan besar itu kadang-kadang mereka tidak langsung ambil data langsung diproses. Tapi biasanya mereka ada periode. Umumnya kalau perusahaan besar itu tiap hari, biasanya tengah malam. Karena tengah malam kan transaksi udah sedikit ya, jumlah proses sudah sedikit, dia akan melakukan proses untuk ETL-nya, gitu ya. Itu biasanya di tengah malam. Jadi biasanya data analytics di hari itu tidak menggambarkan data yang baru masuk pada hari itu. Biasanya seperti itu. Tentu tergantung data lagi ya. Kalau datanya memang kecil, bisa juga dibuat jadi langsung, otomatis ya. Ketika ada data baru, langsung dipertimbangkan. Tapi kalau datanya besar banget, juga kadang-kadang tidak mungkin untuk melakukannya per hari. Begitu. Jadi ini kalau misalkan ingin diketahui ya, ada 11 dimensi data quality, itu silakan boleh dibaca di artikel yang terlampir. Berikutnya, bagaimana mengintegrasikan data quality? Ya. Pertama, kan kita tahu ya, kalau biasanya untuk data stewardship, itu pertama ada yang namanya business steward di sebelah kiri. Jadi ini adalah orang-orang yang menerapkan aturan, ya, aturan berdasarkan level bisnis. Jadi dia menerapkan aturan bisnis dulu, lalu dari situ nanti ada technical steward. Jadi dari situ akan dikonversi menjadi implementasi yang sifatnya teknis. Itu oleh technical steward. Nah, di sini sudah mulai harus mempertimbangkan data quality. Kurang lebih ada 3 yang dipertimbangkan. Pertama, dimensi yang tadi, yang ada 11. Lalu adalah sistemnya, jadi apakah bisa dihack atau tidak secara level software, gitu kan. Atau mungkin apakah orang bisa akses atau tidak, gitu kan. Data yang seharusnya bukan milik dia. Atau juga ada physical element. Misalkan nih, lokasi servernya ada di mana, gitu kan. Dipagerin nggak? Misalkan seperti itu ya. Itu contoh ekstrim. Nah, di sini, nanti kalau sudah, itu komponen-komponen itu juga dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam performance metric yang ada. Jadi ketika ada satu data, gitu ya, data yang masuk, itu tentu nanti akan dipertimbangkan 3 komponen ini. Dan ini biasanya pertimbangannya akan dilakukan secara berkala. Jadi nanti begitu ada yang melewati ya, batas wajar, maka akan diingatkan. Contoh, misalkan, oh ternyata dari sistem ada yang berhasil akses nih, ada hacker yang berhasil akses. Nah itu kan berarti akan jadi alert, gitu kan? Atau mungkin tadi perhitungan dari 2 database, hitung untuk proses yang sama ternyata hasilnya beda. Keuntungannya beda, yang A lebih gede daripada B. Kalau perbedaannya lebih daripada 5%, laporkan. Misalkan seperti itu. Jadi, itu akan dibentuk pengecekan secara otomatis. Ya, tidak semuanya harus dicek manual. Memang, bagus.
Kalau bisa dicek manual, karena kan manual mungkin lebih ini ya, lebih komprehensif pengecekannya. Tapi ya kita namanya manusia, kadang-kadang ada human error, kadang-kadang juga kelewat gitu kan. Sebaiknya dibantu juga dengan sistem. Nanti ada juga namanya data citizens. Ini yang menggunakan datanya berdasarkan aturan data yang diberikan. Nah, nanti di sini mereka tinggal mengikuti aja dari aturan-aturan yang sudah ada. Nah, analytical data sets dan BI assets yang ada tuh apa aja sih? Tentu bisa data store, data warehouse, data mart. Data mart ini adalah subset dari data warehouse. Lalu juga ada data structuring and transformation. Jadi kadang-kadang kita pakai star schema gitu kan. Terus juga kadang juga pakai normalized structure atau disebut dengan third normal form. Lalu berikutnya juga ada business analytics input databases. Dan ada business analytics ready databases ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini sebenarnya data sets dan BI asetnya ini sebenarnya pelan-pelan ya. Dari data store itu akan berkembang sampai ke yang paling bawah. Nah, yang paling bawah ini ready databases ini seperti apa? Biasanya bentuknya OLAP cubes ya. Online analytical processing yang bentuknya kotak. Tidak harus kotak sebenarnya. Kan kalau kotak itu kan 3 dimensi ya. Jadi sebenarnya pada kenyataan ini bisa jadi 5 dimensi, 7 dimensi, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di gambar yang di samping, misalkan, gitu kan, ini 3 dimensi. Jadi dimensi pertama adalah barang yang dibeli, dimensi kedua misalkan adalah waktunya, jadi kuartil keberapa, Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu berikutnya adalah kotanya, kota penjualannya di mana. Nah, di sini bisa macam-macam ya yang disimpan. Tidak hanya ini aja, bisa juga lebih detail, gitu ya. Tidak harus seperti ini, tidak harus 3. Jadi walaupun namanya cube, itu bukan berarti harus 3. Boleh 2, gitu kan? Boleh juga lebih dari 3. Nah, analytic tool, itu kan berarti kan tujuannya adalah untuk reporting ya. Tujuannya reporting, terus juga kita untuk visualisasi, modeling capabilities, stewardship, dan seterusnya. Terakhir juga harus bisa memungkinkan untuk kolaborasi. Nah, ini biasanya juga akan ditangani oleh namanya data steward. Jadi data steward ini sebenarnya dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data governance itu diterapkan dengan baik. Apa sih data governance? Data governance itu berarti pengaturan hak akses data. Jadi siapa yang bisa lihat data A, siapa yang bisa lihat data B, dan tidak semuanya bisa lihat. Jadi kadang-kadang walaupun programmer, dia tetap kadang-kadang nggak punya akses ke data asli. Jadi kadang mereka cuma dikasih data dummy, udah selesai. Mereka tidak dikasih data aslinya. Karena itu berbahaya, mungkin bisa jadi data keuangan dan sebagainya. Nah, nanti biasanya data-data itu juga akan ditampilkan ya, dalam bentuk dashboard ya, dan dashboard itu juga bisa dalam bentuk report atau juga bisa dalam bentuk visualisasi. Tentu ini disesuaikan dengan divisi masing-masing biasanya. Nah, tadi ada yang namanya inline analytics, gitu ya. Inline analytics itu artinya apa? Artinya di sini proses analytics yang disatukan, ya, disatukan dalam sistem yang ada. Nah, di sini kalau kita lihat kan sebenarnya kalau membentuk model tadi ya bisa real time, bisa juga secara periodik. Jadi kalau tadi mungkin perusahaan besar kadang-kadang datanya mereka ambil setiap hari. Artinya data yang sekarang itu tidak akan masuk ke dalam analytics data hari ini. Karena data yang sekarang baru akan diperhitungkan nanti malam. Nah, tergantung kebutuhan sebenarnya, gitu ya. Kalau analytical modelnya perlu yang cepat, contoh misalkan untuk deteksi kartu kredit fraud, ya tentu itu harus cepat. Karena kalau lama keburu uangnya diambil, gitu kan. Itu tentu harus yang real time, yang quick response. Jadi nanti pilih modelnya pun pilih model yang cepat, ya. Mungkin tidak terlalu akurat tapi cepat, dan nanti setelah itu bisa ada human judgment ya di situ. Apakah memang benar ini fraud atau bukan? Nah, cuman perlu diingat di sini bahwa apapun model yang kita pakai, mau yang cepat, mau yang periodik gitu ya.
Tetap bahwa walaupun kita sudah evaluasi dengan baik dan dievaluasi mungkin, oh hasilnya 90%, 95%, tapi itu tidak menjamin kualitasnya di dunia nyata. Makanya juga kemarin kan ada kita bahas decision execution. Ketika dieksekusi, itu harus tetap dipantau, gitu kan. Ini juga sama, gitu kan. Efektivitas model mungkin dievaluasi bisa tinggi, bisa jadi di nyata tidak seperti itu. Jadi kita nggak bisa tuh secara naif kita bilang, oke threshold-nya segini, terus kita nggak ngecek apakah itu benar-benar berjalan atau tidak. Nah, bagaimana solusinya untuk masalah seperti ini? Gitu kan? Karena kan sebenarnya threshold ini akan terus bergerak ya, terus akan bergerak, dan kadang-kadang kalau tadi ya, kalau datanya besar, prosesnya juga nggak bisa cepat. Bagaimana membuat dia supaya real time, gitu kan? Nah, idenya adalah kita membuat atau mengkonversi decision model itu menjadi kumpulan aturan yang dapat diikuti satu per satu. Dan tentu ya, kita juga bisa mengevaluasinya ya, mengevaluasinya secara real time. Jadi aturan tuh kayak gimana sih? Aturan tuh kayak if else. Jika A maka B. Contoh ya, aturan untuk mendapatkan beasiswa. Pertanyaan pertama kan pasti, apakah calon mahasiswa ini punya kemampuan akademik yang baik atau tidak? Kalau punya, mungkin dapat. Kalau enggak, berarti kan ada pertanyaan lain. Apakah mahasiswa ini punya, misalkan, track record non-akademik yang baik? Karena kan kita beasiswa bisa jadi dari jalur akademik atau dari jalur non-akademik. Itu menjadi if else, ya. Dan ini bisa dimodelkan ke dalam machine learning algorithm yang disebut decision trees atau pohon keputusan, gitu. Biasanya pohon keputusan ini untuk mengklasifikasi. Contoh kayak tadi, dapat beasiswa atau tidak. Contoh lain, ini buah apa? Apakah ini buah apel, buah orange, jeruk, atau misalkan leci? Oke, tadi ya decision tree. Decision tree ini bisa dua ya fungsinya. Bisa untuk data kategorikal, kayak tadi ya, dapat beasiswa atau tidak, buah apa, atau bisa juga untuk regresi. Contoh, misalkan, seberapa besar pinjaman yang bakal kita kasih ke orang ini. Ini kadang-kadang kepake di bank ya, teman-teman. Kalau di bank gitu kan, misalkan ada orang mau minjem, itu biasanya diukur. Apakah dia mampu bayar atau tidak. Makanya kalau teman-teman sadar, ada rule mungkin yang paling simpel adalah pinjaman itu maksimum 30% dari gaji. Kenapa bisa keluar aturan seperti itu? Pasti sebenarnya itu dari data. Jadi dilihat dari data-data sebelumnya, biasanya mungkin yang pinjamannya di bawah 30% gaji, sorry, bukan pinjaman, cicilannya. Cicilannya di bawah 30% gaji, maka kemungkinan dia akan bisa bayar. Dia tidak akan terjebak hutang. Begitu. Contoh ya, bagaimana membuat decision tree. Ya. Sebenarnya ini mungkin bisa juga langsung pakai algoritma yang ada di WK atau mungkin di Spark gitu ya. Tapi minimal kita ngerti dulu konsep di dalamnya seperti apa gitu ya. Intinya kalau di sini contoh kasus kita punya data ya, data buah gitu ya. Dilengkapi dengan warna dan diameter ukurannya. Lalu kita pengen tahu itu buah apa berdasarkan warna dan diameternya. Nah, pertama mungkin kita kan perlu tahu dulu ini fitur mana yang paling bisa memisahkan mereka dengan baik. Apakah dari warna atau dari ukuran. Jadi, di antara dua ini, mana yang paling separable? Tentu nanti teman-teman juga bisa pakai ya, kalau mungkin aturannya lebih dari dua, ya, fiturnya lebih dari dua. Mungkin ada 10, 20, ya tentu, nanti tinggal dihitung saja. Nah, idenya adalah kita melihat hasil pemisahannya. Jadi kalau misalkan kita memisahkan dari warna, nah kita lihat hasil pemisahannya nanti bagus atau tidak, homogen atau tidak, seberapa homogen. Contoh ya, di sini anggaplah saya pengen pisahkan dengan warna merah. Maka ketika dipisahkan dengan warna merah, lihat di sini, dari data yang ada,
Di bagian kiri itu ada satu yang beda dari yang lain, yaitu cherry. Sedangkan yang lainnya adalah apple. Oke. Sedangkan di bagian kanan itu dua-duanya adalah orange. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini, orange-nya aman ya. Orange-nya aman, tapi yang masalah adalah di kiri ada cherry-nya. Berarti ini homogennya lumayan, tapi nggak terlalu bagus. Cuman, nilai homogen ini masih lebih baik jika dibandingkan kalau kita pakai memisahkan dengan diameter lebih besar daripada 3. Kenapa? Karena kalau dilihat secara logis, contoh ya, dilihat di sini, ketika dipisahkan dengan diameter lebih besar daripada 3, di sebelah kiri itu ada cherry sama jeruk. Di kanan ada apel sama jeruk. Artinya apa? Artinya di sini mereka baik di kiri ataupun di kanan tidak homogen, gitu ya. Kalau di yang tadi yang pakai warna minimal yang kanannya sudah homogen. Artinya kalau kita disuruh milih dari antara dua fitur ini, ya, mana yang paling bagus untuk membentuk decision tree, maka kita pakai yang kiri. Kita pakai yang red. Boleh nggak maksa, saya pengen tetap pakai diameter. Ya boleh-boleh aja, cuma nanti pohonnya jadi panjang. Pohon keputusannya jadi panjang. Atau aturan if else-nya jadi lebih ribet. Kan kita pengennya aturannya itu jadinya simple. Jangan dibikin jadi ribet seperti itu. Nah, bagaimana sih kita memilih ya fitur yang paling baik untuk memisahkan dataset yang ada? Nah, tadi sebenarnya idenya sama ya. Jadi kita untuk setiap fitur, kita menghitung seberapa bagus dia memisahkan data yang ada. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita bisa menggunakan entropi atau Gini impurity. Nanti kita akan lihat langsung di contoh ya, biar tahu cara ngitungnya seperti apa. Intinya nanti akan jadi sebuah angka untuk setiap fitur, lalu kita cari angka yang paling gede. Yang paling gede berarti dia itu adalah yang paling bagus. Ya. Karena Gini impurity itu adalah measure of the probability of an item being correctly labeled. Jadi semakin tinggi nilainya akan menjadi semakin baik. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin decision tree-nya pakai Spark, itu bisa ya. Contoh kodenya terlampir, gitu kan. Pertama kita bikin Spark session-nya, lalu setelah itu kita ambil datanya pakai CSV, dan kita mulai proses. Proses di sini kita pakai pojok objek, dan seterusnya. Nanti paling bawah, kita bikin decision tree classifier. Ini kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan Spark, silakan saja dipakai ya kode yang ada. Nah, ini contohnya ya. Contoh bagaimana menghitung entropi, itu kita akan pakai dengan kasus The Simpsons. Jadi di sini anggaplah kita punya karakter Simpson yang ada seperti ini, lalu kita ingin memisahkan mereka semua. Anggaplah kita punya data panjang rambutnya masing-masing, lalu kita punya data berat, punya data umur, lalu tujuan kita adalah memprediksi gender. Kita punya datanya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita ingin memprediksi data yang ke-10, yaitu si komik. Bapak komik. Memang kalau dilihat dari gambar udah ketahuan ya, ini cowok atau cewek gitu kan. Mana ada cewek yang jenggotan dan rambutnya kayak gitu ya. Itu biasanya cowok. Tapi kan kalau kita dari secara data yang data punya adalah hair length, weight, dan age-nya. Dia hanya punya 3 komponen itu. Nah, pertama, bagaimana kita melakukannya? Kita mencari dulu fitur mana yang paling bisa memisahkan mereka semua. Pertama, dari panjang rambut. Jadi kalau dari panjang rambut, berarti anggaplah ya, kita pengen hair length-nya lebih kecil sama dengan 5. Kalau iya, berarti masuk ke grup A. Kalau tidak, berarti masuk ke grup B. Maka di sini kalau dilihat ya, hasilnya seperti apa? Teman-teman lihat, kalau pisahkan dengan rumus seperti ini, maka di grup A itu ada 3 pria dan 1 wanita. 1 F dan 3 M. Menghitung rumus entropinya itu gampang, teman-teman. Tinggal minus 1/4 log 2 seperempat dikurangi 3/4 log 2 3/4. Jadi, kelas-kelas yang terlibat itu akan dihitung nilai entropinya
lalu semuanya akan dijumlahkan ya. Dijumlahkan dengan nilai minus di depannya. Seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini kan ada 1/4 untuk yang cewek, sedangkan yang cowok adalah 3/4. Nah, sekarang kita menghitung kalau untuk yang bagian hair length-nya ternyata lebih besar daripada 5. Kalau dilihat di sini hasilnya ternyata adalah 3 cewek, 2 cowok. Berarti hitung dulu yang cewek 3/5. Karena ada 5 orang di sini. 3/5 log 2, 3/5 dikurangi 2/5 log 2, 2/5. Nah, ini nanti keluar nilainya. Kita juga menghitung entropi yang secara general kalau sebelum rule ini diterapkan. Yaitu kalau dilihat dari data yang ada, dari 9 orang, ada 4 wanita dan 5 pria. Ya, lihat di atas. Maka yang dihitung adalah 4/9 log 2, 4/9, minus 5/9 log 2, 5/9. Maka keluar 0,9911. Nilai kualitas ya, kualitas dari fitur untuk memisahkan itu bisa dilihat dari nilai gain-nya. Jadi kalau dilihat sini nilai gain-nya untuk hair length lebih kecil sama dengan 5, itu adalah kita ambil dari nilai entropi total, dikurangi dari nilai entropi-entropi yang ada di bawahnya. Hasil pemisahannya. Jadi kalau hasil pemisahannya berarti di sini ada entropi 1F 3M sama entropi 3F 2M. Ini dikurangi semua. Nah, tentu ketika dikurangi, ini harus dikali proporsi lagi, teman-teman. Jadi 0,8133 ini kan diambilnya untuk 4 orang dari 9 ya. Sedangkan 0,9710 ini diambil dari untuk proporsi 5 orang terhadap 9. Maka keluar hasilnya 0,0911. Hal yang sama juga untuk fitur-fitur lainnya, teman-teman. Misalkan berat. Jadi kalau misalkan beratnya lebih kecil sama dengan 160, ini bukan kilo ya satuannya, kalau kilo berlebihan sekali. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini 160 lebih kecil, maka hasilnya di grup pertama itu ada 4 wanita, 1 pria. Dan kalau dihitung nilai log-nya, berarti 4/5, log 2, 4/5, dikurangi 1/5, log 2, 1/5, maka jadinya 0,7219. Sedangkan kalau yang ada di grup B, ya di grup B itu berarti dilihat di sini semuanya adalah pria. Ya, ya di situ memang yang baju pink sedikit menjebak ya, karena dia rambut panjang dan bajunya pink, ya kan? Tapi sebenarnya itu adalah pria. Nah, maka kalau dihitung hasilnya, ini ada 0/4, log 2 0/4, dikurangi 4/4, log 2 4/4. Maka nilai entropinya adalah 0. Gitu. Nah, setelah itu kita menghitung nilai gain-nya. Gain-nya berarti, ya entropi yang di atas sama ya, berarti 0,9911, karena tidak berubah ya proporsinya. Dikurangi. Dikurangi dari nilai entropi yang ada di bawah-bawahnya. Nah, tentu itu harus dikali dengan proporsi ya, teman-teman. Jadi misalkan yang 0,7219 itu mewakili 5 dari 9. Berarti 5/9 kali 0,7219. Nah, yang di kanan, ya, yang di kanan ini entropinya berarti mewakili 4 dari 9. Tapi karena nilainya adalah 0, berarti tetap nilainya 0. Maka nilai hasil akhirnya adalah 0,59. Kalau teman-teman perhatikan, nilainya di sini jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kalau teman-teman lihat gitu kan, itu adalah 0,0911. Sedangkan kalau yang ini, itu adalah 0,59. Kenapa? Karena yang di sini bisa memisahkan lebih baik. Lihat, di sebelah kanan, grup kanan, itu semuanya cowok. Ya. Karena semuanya cowok, nilai entropi dia akan semakin rendah. Dan ketika kita menghitung gain-nya, nilai gain-nya akan menjadi semakin tinggi. Gitu. Kita coba lagi untuk age. Sama ya. Jadi misalkan age-nya lebih kecil daripada 40. Ya udah kita hitung lagi nilainya. Misalkan oh ternyata di sini ada 3 female, 3 M. 3 female, 3 male. Jadi ternyata kalau dilihat nilai entropinya jadi gede banget yaitu 1. Nah, sedangkan di sebelah kanan ada 1 female, 2 male. Nilai entropinya juga jadi lumayan gede yaitu 0,9183. Maka kalau dihitung nilai gain-nya untuk yang ini, itu hasilnya adalah 0,0183. Nah, artinya kalau dilihat tadi dari 3 atribut, mana sih yang perlu kita pakai pertama untuk bikin aturan?
Yang pertama kali kita pakai tentu adalah berat. Karena ketika berat dipakai, dia otomatis bisa memisahkan dengan baik. Yang namanya pria itu di sebelah kanan. Jadi kalau beratnya tidak lebih kecil sama dengan 160, maka dia pasti pria. Terus berikutnya kalau gitu yang di kiri gimana? Nah, kiri kita pakai fitur yang kedua terbaik. Kedua terbaik di sini adalah hair length, yaitu panjang rambut. Dan ternyata di sini setelah dipisahkan, benar-benar berhasil terpisah ya. Jadi pria di yes, sedangkan wanitanya ada di no. Karena sudah benar-benar terpisah, maka tidak perlu dilakukan pemisahan lagi ya. Jadi walaupun tadi kita ada weight, hair length, dan age, kita nggak perlu mempertimbangkan age-nya. Karena di sini sudah benar-benar terpisah. Dan memang secara logika juga harusnya umur tidak berpengaruh terhadap gendernya, apakah dia pria atau wanita, begitu kan? Nah, nanti kalau sudah jadi, teman-teman, yang disimpan itu adalah rule-nya aja. Jadi datanya mungkin kalau mau nggak disimpan juga nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting rule-nya. Dan kalau sudah jadi rule begini kan enak ya dipakainya. Mau pakai sistem boleh, mau kita yang baca sebagai human juga boleh, gitu kan. Jadi nanti bisa dengan gampang tahu, oh iya, intinya kita lihat bobotnya dulu. Bobotnya berapa, gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan udah, lihat lagi dari hair length-nya, begitu. Jadi nanti kalau misalkan ada data orang-orang yang di bawah sini gitu kan, kita lihat ini misalkan pria yang baju ungu, ya kan? Baju ungu di sini beratnya lebih kecil sama dengan 160 enggak? Enggak. Nah, berarti dia langsung jadi male. Terus misalkan yang ini ya, yang bapak-bapak yang badannya merah. Anggaplah beratnya lebih kecil daripada sama dengan 160. Nah, ternyata dia kan botak misalkan di sini. Karena botak berarti dia masuknya male. Dan seterusnya. Nah, nanti yang tadi saya bilang ya, jadi ini bisa disimpan sebagai bentuk pohon aturan. Dan itu akan jauh lebih mudah untuk dipakai. Kita nggak perlu datanya secara langsung, karena sudah ada temuan yang bisa langsung digunakan. Nah, ini juga contoh lain ya, jadi mungkin bisa dilihat juga tentang bagaimana uh, seleksi administrasi penerimaan pegawai. Jadi kita bisa settingnya non-leveling, jadi hanya single tree aja, bisa juga leveling, jadi multiple ya. Jadi setelah satu tree beres, nanti ada tree yang lainnya. Tentu kalau leveling ini akan jadi lebih bagus, lebih komprehensif karena lebih banyak fitur yang dipertimbangkan. Sedangkan kalau single tree itu mungkin tidak terlalu bagus, tidak terlalu efektif. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.